Ada kakak kru, Mbak Rahma Amelia, Mbak Rifki Amalia, loh mirip banget ya namanya ya. Mbak Syera Sain dari Putri, Mbak Teng Datri, selamat datang semuanya. Apa kabar siang ini? Sudah makan? Sudah sholat? Sudah domestikan? Dek, mati enggak? Sudah siap semuanya? Nama saya Laili Mabruroh, biasa dipanggil Laili. Hari ini saya akan mendampingi teman-teman di workshop online Kabin Merajut. Nah, sekadar informasi ya, ini adalah proyek yang dibuat oleh kami, para shipper. Shipper itu sebutan untuk peserta Kabin Merajut dari Kampung Bakat Batch 3. Apa itu Kampung Bakat? Jadi, Kampung Bakat ini adalah wadah komunitas ibu profesional untuk mengembangkan bakat, meningkatkan skill, tumbuh, terampil, dan handal. Jadi, pada siang hari ini adalah salah satu proyek workshop online untuk teman-teman sesama shipper maupun dari teman dari masing-masing regional juga berlaku untuk umum ya. Sebelum kita mulai acara hari ini, workshop hari ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi kita berdoa bersama semoga workshop hari ini bisa kita jalani dengan lancar, berkah, selesai sampai akhir, semuanya bisa menikmati bisa sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai, saya pada siang ini ya, biar workshopnya kita lancar. Yang pertama, teman-teman semuanya, selain narasumber juga MC, saya himbau untuk close mic ya, biar kita bisa fokus mendengarkan materi. Yang kedua, jika ada yang ingin bertanya, bisa raise hand atau bisa via chat. Nanti kalau raise hand, saya tunjuk namanya, bisa langsung open mic ya. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting ya. Teman-teman semuanya di WA Group sudah dihimbau untuk ini kan ya, menyiapkan alat-alatnya ya. Semuanya udah siap alat-alatnya belum? Coba teman-teman, apa namanya, videonya dinyalakan, kira-kira alat-alatnya udah pada ready belum? Silakan ditunjukkan. Atau ada yang belum? Ready, Mbak. Kalau ada yang belum ready, boleh nih misalkan alat-alatku ini, misalkan benangku masih masih OTW nih, masih beli online gitu. Boleh disiapkan catatan atau menyiapkan note di ya. Yang penting kita bersama-sama menyimak karena nanti materinya ini yang akan diberikan sama narasumber ini langsung hands on ya. Jadi kita langsung praktek. Tapi jangan khawatir untuk teman-teman yang tidak bisa masih bisa nanti setelah acara kita akan mengirim video tutorial di WA Group. Oke, untuk hari ini saya bacakan rundown-nya, tapi tadi sudah di-share ya, di grup sudah di-share ya. Kita 1,5 jam ke depan. Yang pertama kita ada pembukaan, selanjutnya 60 menit bersama pemateri. Ini materinya, sistemnya, nanti narasumber akan memberikan materi sekaligus menjelaskan sambil praktek. Nah, kalau teman-teman misalkan nanti pas tengah-tengah materi ada yang nggak jelas nih, ada yang pengen ditanyakan, itu bisa langsung tanya pas lagi materi ya, nggak perlu nunggu waktu buat sesi tanya jawab. Nanti tinggal raise hand aja atau via chat. Jadi biar nggak kelupaan. Tadi aku nanya yang apa ya gitu. Biasanya kalau kita tunggu tunggu kelamaan tuh lupa nanyanya apa gitu. Nah, setelah 60 menit materi dan tanya jawab, selanjutnya
ada launching karya, kemudian dilanjutkan dengan games dan penutupan. Oke, tidak berlama-lama. Sebelum materi kita mulai, saya perkenalkan dulu nih narasumber cantik kita. Perkenalkan pemateri kita hari ini ada Mbak Ida. Mbak Ida dengan nama lengkap Sri Ida Lestari. Mbak Ida, coba angkat tangannya. Yang mana yang namanya Mbak Ida? Mana suaranya Mbak Ida? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mbak Ida ini member Kampung Komunitas IP Tangerang Kota ya. Ya, Mbak. Nah, beliau ini juga shipper atau peserta kabin merajut. Dan kesibukan beliau sehari-hari ini sebagai istri dan ibu dua anak. Nah, karya rajutnya ini Masya Allah, ini sih udah pro ya. Ada tas, ada baju, ada pouch, macam-macam ya. Banyak karyanya, jadi tidak diragukan lagi kemampuannya dalam merajut. Wah, Oke, nah tanpa berlama-lama, kita mulai ya dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Teman-teman bisa matikan mic-nya. Kalau misalkan ada yang kelupaan, saya cek dulu ya. Oh, aman ya. Bisa matikan mic-nya. Boleh dinyalakan videonya. Boleh juga di stop ya. Maksudnya boleh ditutup juga videonya. Bebas. Saya berikan waktu dan tempat untuk Mbak Ida. Silakan Mbak Ida. oke. Terima kasih Mbak Lewi atasnya. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Iya, Nah, Mbak. semoga yang ini kita dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk belajar bareng merajut Granny Square Basic. Oke, mungkin saya langsung aja ya. Takutnya nanti nggak cukup waktunya kan, biar teman-teman nanti targetnya bisa selesai. Kalaupun tidak, nanti akan kata Mbak Lali tadi akan dikirim video tutorial via WhatsApp. Oke, lanjut Mbak Upi materinya. Ya. Hari ini kita akan belajar Granny Square Basic. Lanjut. Nah, sebenarnya ini pembahasan pertama yaitu sejarah Granny Square. Jadi apa sih Granny Square itu? Ya, yang ini itu arti Granny yang sebenarnya itu adalah nenek. Square adalah persegi atau kotak. Jadi Granny Square itu sebenarnya arti apa ya? Artinya sebenarnya itu kotak nenek. Tapi apa ya hubungannya dengan rajutan itu? Nah, pada zaman dulu kala itu yang senang merajut itu nenek-nenek gitu ya. Kebanyakan tuh nenek-nenek. Jadi apa ya kecuali kalau misalnya hobi merajut itu, ih kamu nenek-nenek gitu kan. Nah itu yang apa nenek-nenek yang suka membuat rajutan berbentuk persegi dan nantinya akan disambung menjadi selimut, sarung bantal dan lainnya. Namun apa namanya seiring berjalannya waktu ini nggak hanya nenek-nenek aja yang gemar merajut, ini malah disukai di berbagai kalangan dari anak-anak juga suka, kemudian apa yang merajut ini juga bukan hanya perempuan juga, bukan hanya wanita, banyak juga yang laki-laki suka merajut gitu. Lanjut Mbak. Ya. Kemudian apa itu Granny Square? Yang ini Granny Square ya. Granny Square adalah sepotong kain persegi yang dibuat dengan cara dirajut dan dikerjakan secara melingkar dari tengah keluar. Granny Square ini secara tradisional dibuat dengan tangan sebagai rajutan dan tidak dapat diproduksi dengan mesin. Jadi Granny Square itu kebanyakan itu dibuat untuk selimut dulunya gitu kan. Tetapi apa namanya
seiring berjalannya waktu itu granny square itu tetap kotak tapi bentuknya jadi macam-macam, bisa apa namanya, bisa daisy granny square, kemudian eh, eh, flower granny square, kemudian mosaic granny square. Kemudian produk dari granny square ini juga bisa macam-macam. Lembaran-lembaran itu tuh bisa menjadi tas, seperti yang ini. Ini tas-tas ini benar-benar basic granny square ya, yang seperti ini. Kemudian juga menjadi topi, kemudian tatakan gelas, kemudian terakhir saya seperti ini, pouch kayak gitu. Ini sih untuk ini ya, untuk ini bisa apa, becam kayak gitu, bisa isi headset kayak gitu kan. Kemudian yang terakhir bisa juga jadi yang ini, apa ini namanya, bisa disebut selimut gelas ya, kalau misalnya terasa panas, menurut saya ini bisa pakai seperti ini. Itu kelas produk-produk dari Green Square. Kemudian ini alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama yaitu benang cotton 5 ply. Ini sebenarnya benangnya bisa terserah aja yang ada, bisa juga dari polycherry, bisa juga dari benang katun aja, katun balik gitu. Sesuai kebutuhan ya. Kalau misalnya tas itu Granny Square ini bisa dibuat dari benang polycherry gitu. Kalau misalnya mau selimut yang lembut gitu, yang lembut dan jatuh, bisa benang cotton yang lembut dan dingin kayak gitu. Milk cotton ini juga bisa, dia lembut gitu jadi jatuhnya. Kemudian alat yang kedua yaitu jarum hakban. Ini juga ukurannya kalau misalnya memakai benang milk cotton itu bisa apa namanya, ukurannya yaitu 3,5 mm atau ukurannya 5 atau 6 gitu hooknya ya. Seperti itu. Saya memakai yang ini, yang 3,5. Kalau misalnya poli juga gitu, jadi sesuaikan dengan lembaran itu gitu. Yang ketiga yaitu jarum tapestry. Jarum tapestry ini untuk apa ya? Untuk merapikan yang terakhir gitu. Yang keempat gunting. Oke. Itu alat dan bahannya. Lanjut, Mbak. Nah, ini jenis tusuk yang dipakai. Jadi tusuk yang dipakai ini cuma karena Granny Square basic. Jadi yang dipakai adalah tusuk rantai. Ini bisa disebut chain, dan lambangnya ini seperti itu ya, lingkaran kecil gitu. Singkatannya untuk ininya CH gitu. Kemudian tusuk yang kedua yaitu tusuk ganda atau double crochet. Apa namanya, singkatannya yaitu DC. Gambarnya seperti ini ya. Ada huruf T, kemudian ada thread sedikit di tengah. Itu berarti tusuk double crochet. Kemudian yang ketiga yaitu tusuk slip atau slip stitch. Jadi untuk singkatannya bisa SLST gitu. Dan ini bentuknya kalau di pola itu titik gitu. Titik aja. Nah, ini jenis-jenis tusuk yang dipakai. Nah, ini kita di sini Granny Square-nya itu memakai pola diagram gitu. Nah, jadinya ya seperti ini kan simbolnya. Ini chain. Kemudian kalau yang titik kecil ini jadi slip stitch. Lalu apa namanya, ini adalah double crochet. Oke. Sementara itu materi dari saya. Mungkin kita langsung praktek aja ya, sepertinya ya. Boleh, boleh. Bentar ya.
Teman-teman bisa disiapkan alat dan bahannya. Saya belum masuk di backup room ya, yang satunya. Bentar ya, teman-teman, mohon maaf. Nah, nih. Saya boleh dipin ya supaya bisa kelihatan ininya. Sayanya merajut di layar. Sama. Bentar ya. Bentar ya. Udah Mbak, udah dipin. Iya, udah dipin ya? Udah. Udah Mbak. Kalau nggak muncul di aku ya mohon maaf. Belum kelihatan. Belum kelihatan ya? Dipin sendiri aja. Ya ini lagi cari aku. Lagi cari aku. Oh ya, sip. Nah, seperti ini. Oke. Polanya dulu ya Mbak. Ya. Kita akan membuat apa namanya? Chain 3 ya, tapi awalnya slip knot dulu. Mohon maaf ini ralat kalau di polanya ini kan membuat chain 3. Saya coba kemarin itu, jadi nanti takutnya teman-teman kesulitan, jadi membuat chain 4 aja dulu gitu. Kemudian ini kita slip knot ya awalnya. Oke, slip knot dulu seperti ini. Kalau misalnya nggak jelas, teman-teman bisa ini ya. Teman-teman bisa tanya ya. Seperti ini. Nah, ini. Oke, sebenarnya ada dua cara. Ada yang seperti ini, ada yang kita membuat biasa seperti ini. Kemudian ada juga yang memakai hakpen. Ini. Nah, Mbak Ida coba yang di PC di mute coba Mbak, biar langsung ke yang ini yang praktek tangannya. yang di PC Di di mute. Nanti kan dia kerekam di yang itu satunya lagi kan. Nah, Maaf, suaranya nggak maaf. ada Mbak. Oh iya, maaf. Udah ya. Mohon maaf kalau saya dua-duanya pakai suara, jadi feedback takutnya berisik gitu. Jadi saya pakai yang laptop aja ya, yang saya ini kan nyalakan suaranya ya. Apa kurang jelas suaranya? Oke. Slipknot memakai hakpen. Tadi hanya dengan lingkaran biasa, kita manual. Ini memakai hakpen. Seperti ini. Mbak, kok di aku udah kelihatan ya? Hah? Ini share screen-nya ditutup dulu mungkin, Mbak, biar muncul. Ya boleh share screen-nya ditutup dulu kayaknya ya. Seperti ini, kelihatan? Ya. Oke. Ini kita memakai hakpen. Nah, ini sudah Mbak, terbentuk. di aku yang kelihatan kok yang mukanya Mbak Ida ya, bukan yang tangan ya.
Iya, sama aku juga. Atau kita masing-masing ngepin yang ada tangannya Mbak Ida sendiri kali ya, dipin Iya benar Mbak, manual aku gitu. ngepin sendiri Mbak bisa. Oh ya, berarti teman-teman yang ngerasa Masing-masing aja. ini biar gede, ini bagian tangannya Mbak Ida dipin sendiri ya, kalau kesulitan. Oke, Namanya apa ya, Mbak? ini yang namanya slip knot yang memakai hakpen. Ya, kan tadi Bukan. saya jelas. Kenapa? Yang ini, Mbak, yang kelihatan tangan Mbak Ida Oh, lagi. ide, Apa namanya? ide. Ida kabin slash merajut. Sorry, kabin Ida merajut. kabin merajut. Bisa Mbak? Sorry, Oke. ulang ya. Ulang ya, saya ulang dari pertama ya. Iya Mbak, diulang dari pertama. Ya, oke. Oke, ini kita akan buat slip knot dulu ya. Kalau misalnya polanya saya taruh sini kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan, Supaya Mbak. maksudnya bisa bandingin. Kelihatan. Kelihatan, Ya. Mbak. Oke, ini ya kita membuat 3 chain dulu, 3 rantai. Tapi di ralat mohon maaf kita jadinya untuk membuat 4 rantai dulu dengan membuat slip knot terlebih dahulu. Oke, cara membuat slip knot itu ada 2 gitu. Yang satu seperti ini biasa aja. Semoga teman-teman bisa ngikutin ya. Tangan saya jelas nggak ya? Mbak, tadi ada yang nanya apa namanya? Polanya nanti bakal di-share di WA grup nggak? Insya Allah iya ya. Insya Nanti Allah di di-share ya. materi nanti di-share ya. Jangan khawatir Mbak. Ya. Ini adalah slip knot dengan pola maaf, dengan cara yang pertama. Ya kan? Ini slip knotnya. Oke. Kemudian ada lagi cara yang kedua dengan memakai hakpen. Jadi kita gulung benangnya dulu. Lalu pegang hakpennya. Kemudian benangnya ditarik. Seperti ini. Lalu dikembalikan ke atas. Kita kait benangnya. Lalu, nah, ini sudah terbentuk chain ya. Kemudian kita kait lagi satu. Masukkan dalam loop yang ini, yang ada di hakpen. Seperti ini. Oke. Kemudian kita tarik. Nah, ini sudah terjadi, ini adalah slip knot. Oke, terserah teman-teman nyamannya seperti apa gitu. Bisa pakai yang pakai hakpen, bisa juga yang pakai yang manual seperti tadi. Oke ya. Untuk slip knot ada pertanyaan? Boleh diulang, Mbak. Yang mana, Mbak? Yang dari mana? Yang manual. Yang manual. Oke, siap. Yang manual itu seperti ini ya. Kemudian kita bentuk lingkaran. Ini. Kemudian kita masukkan. Lalu dikeluarkan. Ininya ditarik. Kayak ngebungkus es cendol ya. Apa Mbak? Ngebungkus apa es ya? Emangnya Mbak? Iya, kayak ngebungkus es cendol gitu ya. Nah itu. Es cendol. Seperti ini Mbak. Nah. Tinggal yang ditarik yang ini. Nah. Lanjut ya. Teman-teman ada yang belum bisa di slip knot atau bisa Karena dilanjut? Ini langkah penting di awal sih. Supaya untuk memulai rajutan biasanya pakai slip knot gitu.
teman-teman. Sudah ya? Lanjut, Mbak. Oke, lanjut ya. Kemudian kita bikin 4 rantai. Kalau dari pola 3 rantai, saya bikinnya 4 rantai ya teman-teman. Mohon maaf diralat ya. Kita bikin 4 rantai. Seperti ini. Dari awal ya. Ini kita kaitkan, putar dulu. Habis itu kita kaitkan. Lalu masukkan ke loop yang tadi. Kemudian tarik. Kelihatan nggak Mbak semuanya? Tangan saya. Kelihatan, Mbak. Saya kelihatan. Ya. Kelihatan, Mbak. Oke. Kemudian ini chain yang pertama. Lalu chain yang kedua. Sama caranya kayak tadi. Dikait. Dimasukkan ke dalam loopnya. Oke. Ini chain yang kedua. Lanjut ya. Seperti tadi. Satu lagi. Diputar. Dikait. Ditarik. Masuk. Putar, putar, kait, tarik, masuk. Banyak banget ya ternyata. Ini berapa chain? Ini 1, 2, 3. Kita bikin 4 chain ya, teman-teman. Diputar, dikait, ditarik. Nah, ini sudah terbentuk 4. 1, 2, 3, 4. Bisa ya, teman-teman yang lain? Lanjut? Bisa, Mbak. Oke, kita lanjut ya. Kemudian di sini kita akan membuat slip knot. Slip stitch. Jadi titik ini ya. Terlihat nggak teman-teman di pola? Di saya kelihatan sih. Kelihatan ya. Titik Kelihatan. Kelihatan, Kak. nah, titik yang ini, titik hitam ini. Yang Itu- kecil. Yes, yang kecil itu slip stitch. Kita bikin slip stitch di rantai yang pertama tadi, yang rantai awal. Masukkan ini supaya nggak hilang, maksudnya supaya bisa kepegang gitu. Kemudian kita putar, tarik, kait, tarik, masukkan. Ini ada 2 loop. Kemudian kita masukkan lagi ke loop yang kedua. Nah, ini sudah menjadi Oke. Kelihatan ya teman-teman ya? Jelas nggak? Boleh diulangi? Siap. Dari slip stitch ya, Mbak? Ya, saya ulangi ya. Nah, ini kan 4 rantai ya. Kita akan bikin slip stitch dari, nah, ini rantainya. Ini. Kan 1, 2, 3, 4. Kita bikin dari sini. Untuk menjadikan magic ring ya. Kita ke rantai yang pertama. Ada 2 loop. Yang ini dipegang ya, teman-teman. Nah, kemudian tarik, putar, kait. Ini ada 2 loop di sini. Kemudian kita masukkan kembali ke loop yang tadi. Seperti ini. Gimana teman-teman? Ya, lanjut ya. Bisa ya?
Lanjut. Ya, oke. Setelah itu, dari pola ini, kita bisa slip stitch-nya ya. Kemudian kita naik ke atas, membuat 3 chain. Oke, membuat 3 chain. Jadi, membuat caranya sama. Putar, kait, tarik, masukkan. 1, 2, 3. Chain 3 pertama ini dianggap sebagai double crochet yang pertama ya teman-teman, dari pola ini ya. Kemudian kita bikin 2 double crochet ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Bisa ya? Lanjut, Kemudian kita Mbak. masukkan ke lubang yang ini. Ini kan ada 2 lubangnya teman-teman, kelihatan ya? Satunya lubang kecil, yang ini, satunya lubang gede ini. Oke, kita masukkan. Nah, seperti ini. Jangan lupa dipegang supaya nggak hilang. Yang lubang rantai itu ya, Mbak, yang 4 rantai itu. Iya, yang lubang 4 rantai itu jadinya ya. Kan? Nah, ini. Ini kita selanjutnya akan membuat double crochet ya, teman-teman. Ini ada 3. Kita masukkan 2 loop. Tuh, yang pertama. Kemudian, putar, kait, tarik lagi. Masukkan ke 2 loop yang ada di hakpen. Nah, ini ada 2 double crochet. Ada 2 double crochet di pola kita. Maaf, ini sudah jadi 1 double crochet. Dan kita bikin 1 lagi ya. Seperti tadi caranya. Mbak, sorry Mbak. Iya, Tadi siap-siap. habis dimasukin ke 2, terus Dimasukin ke 2. Ini dimasukin keluar. ya, Saya ulangi ya. iya Saya ya ulangi Mbak. double crochet-nya. Oke. Nah, ini ada 3 loop di. Sebentar ya. Nah, ada 3 loop di hooknya. 1, 2, 3. Kemudian kita masukkan ke 1, 2. Keluar. Nah, ini di hakpen jadi cuma 2 loop. 1, 2. Kemudian kita masuk. Oke, seperti ini. Bisa, Mbak? Lanjut ya. Double crochet. Caranya hampir sama. Ini. Kait dulu. Masukkan ke magic ring. Kemudian kait. Tarik. Nah. Lalu kait lagi. Putar kait. Masuk. Tarik. Nah. BTW teman-teman yang sambil praktik merajut bisa sambil open cam ya. Kemudian lanjut
Ini dari pola ini, kelihatan nih polanya? Ya, ini ya, kita sudah udah rantai, kemudian 2 double crochet, kemudian ini ada chain. Nah, kita chain 2 ya, teman-teman. 1, lagi 3 double crochet. Ini polanya yang ini. Kita baca yang ini. Oke. Satu, kita bikin 3. 2, belum deh. 2. Cepet kali gitu. Kemudian kita masuk lagi. Udah bentuk 3 double crochet, kita rantai lagi chain yang kedua, chain 2 lagi ya, teman-teman. Tuh. 2. Kemudian kita bikin double crochet lagi. Langkah ini diulangi sampai 2 kali. 2 kali lagi. Oke. Saya lanjutkan ya, teman-teman. Saya udah ada yang udah jadi nih. Nah, ini udah jadi. Bentar. Teman-teman udah selesai ya ini ya? Belum ya? Setelah 3 chain tadi, kita bikin 2 chain lagi. Oh ya, mohon maaf. Tadi kelupaan jelasin. Lah, 3 double crochet ini disebut cluster gitu. Jadi total dalam satu round itu ada 4 cluster. Gitu, teman-teman. Kalau sudah selesai, chain 2. Nah, kalau udah selesai, kita akan bikin slip stitch di 3 rantai yang pertama tadi, yang kita bikin di awal tadi. Kelihatan nggak? Jelas nggak? Nah, ini ya. 1, 2, 3. Kita masukkan benang di sini. Agak susah. Kita masukkan dua loopnya ya, bukan 1 loop aja. Kan ini seperti ini, jadi 2 loop. Satu, masukkan lagi. Kelihatan nggak? Ya, maaf.
lagi. Jadi supaya rapi. Kalau 2 loop itu, kalau 1 loop dia jadinya nggak rapi gitu. Agak susah, tapi pasti bisa. Ini udah masuk. Ya, seperti ini. Ini kita bikin slip stitch ya. Kaitkan Mbak, slip stitch-nya tadi di rantai ke berapa? di rantai pertama yang di 3 rantai awal itu Mbak, yang tusuk paling atas, stitch paling atas. Oke, Kita keluarkan. Nah, seperti ini. Ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita lanjut ke round yang kedua ya. Oh, mohon maaf. Ini saya memakai teknik balik karena maksudnya teknik balik itu tidak melengkung, tidak melengkung, tidak melengkung seperti ini. Kelihatan ya? Nah, ini saya pakai teknik searah gitu. Kemudian saya pakai teknik balik. Jadi dia lebih rapih gitu, lebih rapih kalau menurut saya gitu. Jadi setelah slip stitch balik granny-nya. Nah, kita bekerja yang di bagian belakang. Tadi kan bagian depan ya. Kita bekerja di bagian belakang. Jadi dia nanti tuh daripada yang ini memakai yang memutar, teknik memutar. Kalau ini saya memakai teknik balik. Lanjut. Kita bikin lagi, diulang lagi prosesnya, gitu. Membuat chain yang pertama, membuat 3 chain, maaf. Membuat 3 chain. 1, 2, 3. Lalu kita bikin 2 double crochet di sini. Di ini namanya space ya. Space namanya, maksudnya space sudut. Jadi kita bikin 2 double crochet. 1, 3. Lanjut lagi. Tuh. Nah, ini ada 3. Kemudian karena di corner, karena di pojok, itu di sudut, mohon maaf, karena di sudut, jadinya kita bikinnya 2 rantai ya. Kembali bikin 2 rantai lagi. 1, 2. Kemudian kita bikin double crochet, 3 double crochet. Teman-teman ada yang ditanyakan? Ada khusyuk praktek kayaknya.
Siap, baiklah. Nanti jadi expert semua, keren. Kalau misalnya kurang jelas dan ini tanya langsung ya teman-teman. Kemudian ini kita lanjut ke space selanjutnya. Ke corner space. Ya, ke corner space. Kita rantai 1. Sini. Rantai 1. Chain 1. Kemudian kita buat lagi 3 double crochet. Teman-teman kayaknya udah jago semua ya, keren. Lalu sudah sampai pojok lagi. Jadi karena di corner, kalau di corner selalu ditambah 2 rantai ya teman-teman. Rantai 1, crochet lagi. Karena ini basic, jadi apa namanya, tusuknya itu mengulang gitu. Dua rantai. Satu rantai. Nah, ini mau yang terakhir. Dua rantai karena di sudut. Satu rantai. Kita bikin slip stitch lagi ya teman-teman untuk menutup round yang kedua. Slip stitch-nya tadi itu di stitch yang pertama. Yang ini. Kelihatan ya? Nah, kita mengulang kembali sedikit.
Salah. Mohon maaf. Kelihatan nggak? Tangannya nggak bisa terkondisikan ini. Benangnya sudah mekar. Ini sedikit sulit. Pakai slip stitch lagi ya teman-teman. Masuk. Enggak masuk ternyata. Susah. Eh, ada yang susah slip stitch-nya. Saya susah sekali ternyata. Nah, ini sudah akhirnya masuk. Kita bikin slip stitch. Karena mau ganti warna, jadi ini kita gunting ya. Nanti dirapikan. Ya, seperti itu. Nah, kita jangan lupa dibalik untuk ganti warna. Terserah teman-teman maunya warna apa, warna yang kedua. Saya pakai ini. Kalau gimana, Mbak? Sisa benangnya nanti dirapikan setelah terakhir. Jadi apa namanya? Nah, ini nanti bisa dimasukkan seperti ini ya, benang yang tadi. Kalau yang ini bisa digunting. Ini kan dia sudah melingkar kan seperti ini. Ini dirapikan dengan digunting aja. Nah, seperti ini. Kemudian kalau ini nanti eh, kita buat 3 rantai lagi. Kita sudah ini sudah round yang kedua ya, teman-teman. Kemudian kita buat round yang ketiga. Jadi tinggal dimasukkan. Nah, seperti ini. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Nah, ini. Kemudian rantai. Kemudian double crochet lagi. Ini benangnya bisa dipegang gini. Nah, nanti diselipkan. Kita buat 3 double crochet di space ini ya.
Lalu kita chain 1. Kita kerja di space corner lagi. Bikin 3. Chain yang kedua. Sorry. Chain 2 karena di sudut. Ulang lagi seperti yang di round kedua ya, teman-teman. Ada yang ditanyakan sampai sini? Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Buat teman-teman yang misalkan nih, bahwa aku nggak lagi megang alatnya ini, aku nyimak aja. Insya Allah nanti ya, jangan khawatir. Jadi masih bisa eh, ikut menyimak video tutorial ini rekamannya ya. Karena di space kita berarti cuma rantai 1 aja ya. Di Granny Square ini apa namanya, variasi warna itu juga penting sih. Cuman saya warnanya pas yang ini adanya gitu kan. Apa namanya, bisa memadupadankan warna gitu. Jadi bisa eye catching gitu teman-teman warnanya. Mau tonton apa gitu. Lanjut lagi ini corner, karena di corner jadi kita buat 2 rantai ya. Kemudian double crochet lagi, 3 double crochet lagi. Benangnya itu bisa pakai polycherry gitu, bisa pakai yang misalnya mau bikin apa namanya, selimut baby, apa ya benangnya yang lembut untuk baby itu ada milk cotton tapi yang baby. Polycherry itu maksudnya benang polister ya, Mbak? Oh iya,
cari itu mereknya ya, mohon maaf ya. Jadi jenis benangnya itu polyester gitu. Kalau polyester biasanya pemakaiannya buat ke jenis tas kayak gitu. Yang bukan wearable sih, tapi eh, sekarang sudah ada benang polyester, aduh mereknya saya lupa ya, bisa buat yang wearable gitu. Jadi dia lebih lembut. Saya nggak ada contohnya sih. Tapi space kita chain 1 ya. Kemudian kita bekerja di sudut lagi, 3 double crochet lagi. Mohon maaf Mbak Laili, waktunya masih banyak kan? Waktunya sampai pukul 14.10. Oh, 6 menit lagi. Sampai 14.10 ya. 14.10, 5 menit lagi. Nah, saya ada yang udah jadi. Belum. Jadi tekniknya sama aja ya, teman-teman. Nanti kita bikin apa namanya, slip stitch di 3 rantai yang pertama. Seperti itu. Kalau misalnya mau apa namanya, mau menambah lingkarannya juga bisa. Jadi tinggal nambah-nambah aja di space-nya gitu. Jadi nih misal mau bikin yang mini-mini aja gitu. Nah, kalau Itu mini-mini bisa aja bisa cuma segini. ronnya 3 aja gitu bisa ya. Bisa, Mbak. Kalau mau yang gede sekalian buat bikin tas gitu, jadi ronnya 10. Nggak apa-apa. Jadi melingkar aja jadinya gitu. Melingkar terus nambah ininya terus gitu. Ada tuh, saya lihat tuh granny spot. Saya penasaran banget pengen nyoba, tapi belum coba. Iya sama salah satu wishlist pengen bikin apa Wearable itu ya, Mbak. kardigan gitu ya, kardigan Nah, pakai, tapi pas lumayan pricey ya. pricey banget sih, tapi cuma sepertinya worth it, kita kali apa kayaknya puas gitu ya kalau misalnya kita Mm-mm. bikin tuh. Itu project unfinished project, masih dalam pengerjaan yang sweater yang tadi itu. Oh, kalau Mbak Ida masih dalam pengerjaan ya. Saya Ah, masih dalam niat. angan-angan, oke, siap. Nah, ini kita di round ketiga, round terakhir kayaknya ya, karena waktunya nggak cukup. Round 1 dulu, chain 1. Nah, kita akhirnya slip stitch ya. Kelihatan nggak teman-teman?
Saya bikin slip stitch di sini. Oke. Nah, udah jadi. Jadi rantai satu lagi. Oh, atau. Nah, benangnya. Nanti kita rapikan ya. Mbak Wastui Diarini, saya belajar bikin topi, tapi pakai single crochet. Semoga bisa ikutin tutorial ini yang pakai double crochet. Oh iya, kalau single crochet itu lebih Lama. rapat ya, lebih rapat, tapi Lebih rapat dan lama ya. iya. Nah, dia itu lebih ini ya, apa namanya, nggak Rapi. perlu pakai benang double. Oh, karena udah kaku ya, Mbak ya. Maksudnya Iya. kayak lemes banget gitu ya. Kalau double crochet tuh ini ya Mbak, lebih jarang-jarang jadi harus pakai inner gitu. Iya, dan saya itu aliran yang nggak suka pakai inner. Malah. beribi air. Saya sukanya Mandi pakai kok. apa namanya, supaya kaku tuh saya benangnya saya double gitu. Saya double, Sama. jadi nggak perlu pakai inner lagi. Saya nggak tuh innernya lama. Jadi saya aliran yang nggak pakai inner gitu, Mbak Laili. Mohon maaf, jangan ditiru ya teman-teman. Idem. Kadang ini apa selain inner slapping tuh kadang begitu sudah Banget jadi ya Allah, effort banget ya Mbak. miring. Miring. Curcol deh kita. Loh, Hmm. aku maksudnya aku yang curcol. Ini kita rapikan ya teman-teman. Ini udah selesai. Kita bikin 3 round. Ada 4 round lagi. Kalau misalnya beda warna, tadi caranya seperti itu, langsung disambung aja gitu warnanya. Kalau misalnya nggak beda warna, seperti ini, 4 warnanya sama. Jadi diterusin aja seperti yang bikin round ke 1 sama 2. Gitu teman-teman. Kita rapikan sedemikian rupa sehingga nggak kelihatan benang-benangnya. Bisa pakai, saya kependekan. Mana ya tadi jarumnya? Oh ya Bisa Allah. pakai tapestry atau dikait-kait pakai hakpen gitu ya Kait-kait Mbak pakai ya. hakpen. Ini tapestry Oh. saya itu kegedean banget gitu. Dan only one ini gitu. Saya belum beli lagi. Jadi saya sukanya mesti pakai hakpen. Nah, Oke, saya ini bisa bisa sambil dilanjut nanti di setelah nanti kan materi menyusul ya. Maksudnya ada video video tutorial yang akan dikirim di WAG kan. ya ada video Nah, tutorialnya jadi Mbak. Insya Allah. teman-teman yang misal hari ini tidak bisa langsung mengikuti hands on, jangan khawatir, masih bisa mengikuti sambil menyimak video tutorial yang kita kirim di WA Group. HP-nya ukuran berapa? HP-nya Hakpen bisa pakai ukuran berapa tadi Mbak? tergantung dari benangnya Mbak. Kalau make cotton kita memakai ukur kayaknya 3,5 mm. Kelihatan ya? Nomor 5 atau nomor 6 ya Nomor kalau 5 atau pakai nomor milk 6? carton. Kalau pakai yang apa namanya? Poli kilap atau yang benang-benang biasa share Kalau titik-titik. poliseri itu saya biasanya juga pakai yang 3 juga sih Mbak.
nomor 3 atau nomor 4 ya? Iya, nomor 3 atau nomor 4. Oke. Ini sambil teman-teman dilanjut, mau kita beralih ke sesi selanjutnya, bisa Mbak? Oke, oke teman-teman, apa namanya? Semoga ini sekian dari saya bisa melanjutkan nanti dan mendapat manfaat dari belajarnya kita siang ini. Mohon maaf Amin. atas segala khilaf karena yang sempurna hanyalah milik Allah. Sampai jumpa lagi ya, Mbak Laili, silakan lanjutkan session berikutnya. Terima kasih Mbak Ida. Selanjutnya, insya Allah sesi selanjutnya ini inti dari acara. Jadi kita menyelesaikan misi yang kami kerjakan secara mandiri. Kemudian kita bersama-sama menuju Pulau Mutiara untuk menyelesaikan proyek yang dilaksanakan bersama-sama dalam satu, yaitu dalam bentuk workshop online yang hari ini sedang kita laksanakan. Juga alhamdulillah teman-teman kita dari tim Kabin Merajut telah menyelesaikan sebuah e-book Merajut Asa Mendulang Karya Cerita Pelayaran Shipper Kabin Merajut Kampung Bakat Batch 3. Mbak Upi mungkin bisa di-spill nih. Hai semua, Alhamdulillah 3 bulan sudah pelayaran kami para shipper Kabin Merajut bersama kapal Quantum Oasis mengarungi samudra Kampung Bakat. 3 bulan bertumbuh bersama dalam passion merajut adalah sebuah pengalaman yang takkan terlupa. Suka duka dan warna-warni cerita dalam pelayaran menambah hangat kenangan yang kami rangkai bersama. Misi pertama, membuat 3 jenis tusuk dasar. Misi kedua, merajut dengan blind pattern, membuat bentuk dasar amigurumi. Misi ketiga, amigurumi beruang ceria. Misi keempat, Earth Podcast. Misi kelima, Flower Granny Square yang dikreasikan menjadi berbagai bentuk tas yang sangat cantik. Kini sampailah di dermaga akhir pelayaran, merangkai berbagai cerita dalam sebuah karya. Inilah persembahan dari kami, Ibu Merajut Asa Mendulang Karya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Ibu Merajut Asa Mendulang Karya resmi kami persembahkan untuk semua perempuan Indonesia. Kamu wajib punya, dapatkan segera gratis di IP Store. Alhamdulillah. Ya teman-teman, itu tadi karya dari kami, juga perjalanan dari kami selama menempuh di Kaba Batch 3 Kabin Merajut, dan karya kami yaitu dalam bentuk e-book. Ini teman-teman bisa dapatkan gratis ya di IP Store. Insya Allah nanti linknya ada di WA Group, atau mungkin teman tim panitia bisa spillkan linknya di kolom chat ya, Mbak Upi atau Mbak Ana. Nah ya sudah ada ya di kolom chat, bisa langsung klik. Jangan khawatir ya, gratis. Bisa langsung teman-teman akses. Karya-karya tadi selama perjalanan, ini saya mau panggil salah satu teman kita di Kabin Merajut, Mbak Rati. Ada nggak Mbak Rati di sini? Mbak Rati? Nah, ini salah satu shipper dari Kabin Merajut yang Masya Allah, mulai dari nol, tapi karya-karyanya Masya Allah
Kalau kita bisa lihat di e-book ya, kalau teman-teman penasaran sama karyanya Mbak Rati, itu nol loh, udah kayak pro banget nih. Mbak Rati bisa nggak share ke kita nih aliran rasanya selama belajar di kabin merajut gimana Mbak? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, di atas kesempatannya mengalirkan rasa di sini, Insya Allah. Yang pertama pasti sangat ini ya Mbak, bersyukur banget bisa jadi salah satu suaranya kecil. Ya pasti rasanya bersyukur banget bisa jadi salah satu shipper di kabin merajut ini. Dan benar-benar tadi yang seperti Mbak Leli bilang, benar-benar dari nol tanpa basic merajut sama sekali, tapi mencoba memberanikan diri gitu untuk memilih kabin merajut. Dan sebenarnya di perjalanannya juga sempat beberapa kali ingin udahan gitu ya Mbak. Karena misalnya berapa kali nyoba nggak bisa, nyoba lagi nggak bisa lagi, nyoba lagi nggak bisa lagi, dan sempat japri juga ke Ayunda Walas waktu itu untuk sepertinya kabar tahun depan gitu. Cuman Masya Allah karena bimbingan dari para Ayunda dan juga teman-teman yang saling support, kuatkan sampai di titik ini dan bisa punya karya juga seperti teman-teman yang lain. Mungkin itu Mbak Leni. Alhamdulillah. Selamat ya Mbak Rati sudah berhasil ya. Awalnya yang insecure, yang merasa nggak bisa, ternyata bisa ya. Alhamdulillah. Keluar Oke. dari zona nyaman ya Mbak Rati. Iya, betul sekali. Sempat Ya, terima minder kasih juga. Mbak Rati. Selanjutnya teman-teman, ini ada game nih teman-teman. Jadi workshop online kita ini alhamdulillah ada hadiahnya loh. Jadi ada hadiah buat pemenang games, ada juga hadiah buat peserta teraktif. Terus teman-teman yang hari ini bisa menyelesaikan hasil rajutannya dan disetorkan di WA Group, ada hadiah khususnya juga loh. Jadi ini kita mulai ya gamesnya ya. Sudah siap? Nanti teman-teman yang mau jawab bisa raise hand ya. Nanti saya sebut namanya, tinggal dijawab aja. Pertanyaannya gampang sekali. Udah siap? Nah, pertanyaan pertama. Nah, sebutkan 2 jenis tusukan yang dipakai untuk merajut Granny Square Basic sesuai workshop online hari ini. 2 aja. Siapa yang bisa? Ada yang mau resen? Nah, Mbak Vika. Silakan, Mbak Vika, open mic-nya. Ya, tusuknya ada tusuk rantai sama slip stitch juga ada. Tusuk rantai dan slip stitch. Coba kita cek jawabannya. Ya. Jawabannya adalah Mbak Upi. Jeng jeng. Jawabannya adalah Tusuk rantai, slip stitch. Yeay, Mbak Vika benar. Pertanyaan kedua. Apakah jenis benang yang dipakai narasumber hari ini? Ayo, siapa bisa jawab? Raise hand. Benang yang dipakai hari ini benang apa ya? Siapa bisa? Wah, nggak ada yang mau jawab nih. Banyak Saya Mbak. sendiri Jadi aja. Mbak Wastu, ada Mbak 5 Wastu. orang Mbak. Iya Mbak, Wastu. saya. Oh, ini baru kelihatan. Mbak Wastu di hari ini coba. Iya. Maaf Mbak off cam ya. Benang yang Oh, iya. dipakai
Milk cotton. Milk Iya. cotton. Kira-kira benar nggak ya jawabannya? Katun susu. Ya benar. Alhamdulillah. Terima Selamat, kasih. Mbak. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan ukuran hakpen untuk benang katun susu atau milk cotton. Yuk, silakan raise hand. Oh, udah banyak ya. Mbak Sylvia Puspaningrum. Ya, Ya, boleh. ukuran hakpen yang dipakai kalau milnya 3,5, kalau yang garis miring nolnya 6 garis miring 0. Ukuran 6 ya. Coba kita cek. Iya. Ukuran 5 dan 6. Yeay, benar. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan keempat. Sebutkan dua hasil karya aplikasi Granny Square. Nah, kira-kira bisa diaplikasikan jadi apa ya? Dari Putri, silakan open mic. Ya, terima kasih. Dua hasil karyanya bisa jadi tas, terus Tas. bisa sama buat bisa pegangan apa? Kalau panas di gelas itu. Oh, covernya mug ya? Iya, cover mug. Oh ya, boleh. Ya, jawabannya bisa buat tas, topi, dompet. Oh iya, benar. Alhamdulillah, benar. Selanjutnya, siapa nama narasumber kita hari ini? Mbak Anita? Mbak Anita, silakan open mic. Mbak Ida ya Mbak, tapi panjangnya Mbak saya lupa. Mbak Anita? Oh, Iya. Mbak Ida. Iya, benar. Nama panjangnya siapa? Lupa. Tapi bener kok. Namanya Mbak Sri Ida Lestari atau Mbak Ida. Oh iya. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Ada. Pertanyaan ke-6. Ini kayaknya pertanyaan terakhir ya. Teknik apa yang bisa dipakai agar hasil Granny Square-nya tetap rapi? Tadi ada sempat di-spill nih sama Mbak Ida. Teknik apa? Mbak Yuni, silakan Mbak Yuni. Teknik balik, Mbak. Ya, bener. Teknik balik. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi nggak nih Mbak Upi? Habis, Mbak, habis. Ah, habis ya ternyata ya. Alhamdulillah, selamat ya buat para pemenang. Udah pukul 15.26 atau 14.24. 4 menit lagi kita mau waktunya pulang nih. Teman-teman semuanya bisa coba aktifkan kameranya, dinyalakan kamera. Yuk. Siapa ini ya? Saya cek-cek. Nah, ini bisa di-spill nih hasil karyanya hari ini. Ayo, ada yang punya hasil karya rajutan boleh ikut foto, kita foto bersama dulu Karya rajutnya teman-teman. bisa di-spill. Kalau misalkan hari ini, oh aku tadi belum sempat bikin, tapi sudah punya karya masih dalam bentuk benang doang juga nggak apa-apa. Sudah siap semuanya? Oh ya, kita foto dulu ya. Oh, balik papa nih kayaknya Mbak Auli ya ini. Sudah siap. Udah siap ya? Udah ya. Mbak Upi dihitung ya. Ya, tunggu. 1, 2, 3. Ini yang slide 1 dulu. Lanjut yang slide 2 ya. 1, 2, 3. Oke, Mbak, sudah.
Teman-teman, terima kasih ya semuanya atas atensinya. Sudah semangat hadir, semangat praktek. Ini kita terharu sekali loh. Ternyata teman-teman antusiasnya luar biasa. Dari kami besar-besarnya. Jadi kalau teman-teman semuanya misalkan ada kesulitan, misalnya nih pas lagi praktek, wah aku bingung ini, aku tadi itu gimana ya tekniknya. Ini teman-teman bisa bisa tanya langsung di WA grup kabin merajut akan dengan senang hati menjelaskan. Selanjutnya ini sudah pukul 2 menit lagi kita akan berakhir. Jadi teman-teman yang lainnya misalkan masih ada room di kabin-kabin yang lainnya ya. Saya akhiri. Hari panas, sawah membelah, hutan rimba, tempat si rusa. Maafkan kalau ada salah, namanya juga manusia. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih semuanya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.